Halo pecinta planet animasi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sequel kedua dari film Sonic the Hedgehog. Film ini masih dibintangi oleh James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey, dan masih banyak lagi. Supaya alur film ini mudah dipahami, sebaiknya kalian menonton sequel pertamanya lebih dahulu. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Seperti biasa, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali di planet Jamur di mana Eggman yang masih terjebak di sana berusaha mendesain sebuah mesin teleportasi guna bisa membawanya kembali ke bumi. Tepat di hari ke-243, Eggman berhasil membuat mesin tersebut menggunakan sisa-sisa peralatan dari bangkai pesawatnya. Lalu dengan kekuatan duri milik Sonic, mesin itu pun berhasil diaktifkan dan terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Akibat ledakan itu membuat Eggman terpental hingga pingsan. Lalu, suku Echidnas yang mendeteksi gelombang energi Sonic tiba-tiba muncul dari dalam portal. Nyatanya, Eggman telah memprediksi akan kedatangan makhluk asing. Sehingga saat pasukan Echidnas hendak mengambil duri milik Sonic, mereka pun terkena jebakan yang telah disiapkannya. Saat Eggman hendak menggunakan portal, tiba-tiba muncul sesosok makhluk mirip dengan Sonic. Ia adalah Knuckle, pimpinan suku Echidnas yang sedang mencari Sonic. Mengetahui hal itu, Eggman pun bersedia menuntun Knuckle ke bumi untuk menemukan Sonic. I'd be happy to show you the way. Di sisi lain, Sonic sedang berada di kota Seattle. Ia kini terobsesi menjadi sosok pahlawan pemberantas kejahatan dan menyebut dirinya sebagai The Blue Justice. Lalu, saat melihat sekelompok perampok bank melintas, Sonic pun langsung memulai aksinya. Dengan santai, ia mampu melumpuhkan sekumpulan perampok dan mengamankan bom yang tersimpan dalam mobil tersebut. Those are bombs! Relax! Where'd you slow those do? You are terrible at this! Lalu keadaan menjadi kacau saat mobil yang dikendarai oleh Sonic mengalami remblong dan melaju kencang menuju kerumunan penduduk. Untungnya dengan kecepatan yang Sonic miliki, ia mampu mempreteli mobil itu hingga tak ada satupun korban dalam insiden tersebut. Blue Justice! You're a terrible hero! Kemudian Sonic kembali ke kediamannya bersama Tom dan Maddie di Green Hills. Saat sedang membuka peta, Sonic menemukan bulu milik Longclaw yang membuatnya teringat kembali akan kenangan masa lalu. I miss you, Longclaw. Kemudian Sonic menemani Tom memancing di sebuah danau. Nyatanya, Tom telah mengetahui aksi penyelamatan Sonic lewat koran yang dibacanya. Lalu Tom mulai memarahi Sonic karena aksinya semalam sangatlah ceroboh dan bisa membahayakan banyak nyawa. Dengan begitu, Tom meminta Sonic untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kekuatannya. When your powers will be needed, but you don't choose that moment. Until your moment arrives, I want you to work on being a little more responsible. Keesokan pagi, Tom dan Maddie bersiap menuju Hawaii dengan cincin portal guna menghadiri pesta pernikahannya Rachel. Sedangkan Sonic dan Ozzy akan tetap standby menjaga kediaman Tom. Setelah keduanya pergi, Sonic pun mulai mengacak-acak seisi rumah dan mendesainnya layaknya sebuah taman bermain. Sedangkan di sisi lain, Tails muncul dari dalam portal. Ia hendak mencari keberadaan Sonic guna mengingatkan bahaya yang akan datang menimpanya. Lalu dengan alat canggih di tangannya, ia mampu mendeteksi keberadaan Sonic dan bergegas menuju kediaman Tom. Saat malam dikala Sonic dan Ozzy sedang nyemil jengkol, tiba-tiba listrik padam. Di waktu yang sama, muncul Eggman dari balik pintu. Sonic bingung bagaimana mungkin Eggman bisa kembali ke bumi. Sonic lalu menyerang Eggman dengan tinju mautnya. Tanpa diduga, Knuckles muncul dari belakang dengan kekuatan penuh.
Nyatanya Knuckles memiliki dendam pada Long Claw. Hal itu disebabkan dulu Long Claw dan pasukannya telah membantai suku Echidnas. Long Claw juga merampas batu Master Emerald yang diketahui memiliki kekuatan sangat dahsyat. Sehingga kali ini Knuckles hendak mengambilnya kembali. Sonic pun mulai kebingungan karena ia tak mengetahui akan hal itu. Untungnya Tails datang dengan mengemudikan mobil polisi. Lalu ia bergegas membawa Sonic pergi dari sana. Melihat hal itu tentu Knuckles tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Setibanya Eggman di sana, ia langsung mengirim sinyal pada asistennya yaitu Agent Stone yang selama kepergian Eggman ia menjadi pengelola kafe. Eggman kemudian memerintahkan Stone untuk mengirim sebuah pesawat canggih yang dilengkapi senjata drone mematikan. That's more like it. Setelah itu Eggman membuat kesepakatan dengan Knuckles. Eggman siap membantu Knuckles menemukan batu emerald asalkan Knuckles mau membantunya menghabisi Sonic. Knuckles pun langsung menyetujuinya. Namun semua itu hanyalah sebuah siasat, di mana Eggman nyatanya tak menginginkan Sonic, melainkan ia menginginkan Master Emerald yang memiliki kekuatan dahsyat. Sonic, where are we? Welcome to the Wade Cave. Kini Sonic dan Tails berada di kediaman Wade. Sonic kemudian membuka peta milik Long Claw guna menemukan petunjuk tentang Master Emerald. Namun tiba-tiba peta itu mengeluarkan cahaya, lalu muncullah hologramnya Long Claw. Long Claw? Hello, Sonic. Dalam bentuk hologramnya, Long Claw mengatakan bahwa Master Emerald memiliki kekuatan yang bisa mengubah pikiran menjadi kenyataan. Jika batu itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan membahayakan kehidupan alam semesta. Sehingga Long Claw meminta Sonic untuk menemukan dan menjaga batu tersebut. No, wait. Sesuai petunjuk dalam peta, Sonic harus menuju Siberia untuk menemukan sebuah kompas ajaib yang akan menuntun Sonic ke lokasi batu tersebut. Seketika Sonic dan Tails menuju Siberia menggunakan cincin portalnya. Sedangkan di sisi lain kita melihat Tom dan Maddie yang bersiap mengadakan pesta pernikahannya Rachel, di mana ia menyembunyikan cincin pernikahan yang Jojo bawa lalu memunculkannya lagi. Kembali ke Eggman yang membawa Knuckles ke kafe dan mengenalkan ia dengan Agent Stone. Lalu kafe itu pun seketika berubah menjadi markasnya Eggman. Karena badai salju yang sangat dahsyat, Sonic dan Tails pun memutuskan menuju sebuah bar di tengah pegunungan es. Di sana, Tails menceritakan awal mula ia bisa mengetahui sosok Sonic. Hal itu disebabkan ledakan yang dihasilkan Sonic saat mengelilingi lapangan baseball pada film Sonic sebelumnya. Karena tak bisa berbahasa Sunda, Tails menggunakan sebuah gadget guna berkomunikasi dengan pelayan di sana. Akan tetapi, gadget milik Tails malah menerjemahkan kalimat hinaan dan cacian. Hal itu membuat semua pengunjung kafe sangat kesal. Untungnya, saat Sonic dan Tails akan dibuang ke api unggun, tanpa sengaja Tails menyebutkan sebuah kata yaitu pivotka, yang artinya tantangan dansa. Vodka! Tantangan itu pun dijawab oleh seorang lelaki bernama Jablay, di mana ia mampu memukau semua pengunjung dengan goyangan capit kalajengkingnya. Sedangkan goyangan Sonic dan Tails nampak kaku dan mendapat banyak cemoohan. Di tengah kepanikan, Sonic memutuskan untuk mengganti musiknya dengan musik dangdut. Seketika, hal itu membuat goyangan Sonic dan Tails langsung kompak. Lalu dengan goyangan baling-baling bambu, keduanya mampu memukau semua pengunjung. Bahkan saking edannya goyangan Sonic, membuat Jablay langsung pingsan. Alhasil, Sonic dan Tails pun memenangkan tantangan tersebut. Sesuai dengan petunjuk peta, Sonic dan Tails melanjutkan perjalanannya ke sebuah gua, yang mana di dalam gua itu terdapat patungnya Long Claw. Saat melihat sebuah simbol, kemudian Tails menceritakan asal-muasal kemunculan Master Emerald, di mana dahulu kala suku pejuang Echidna menempa 7 batu emerald menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan, yaitu Master Emerald. Karena dampaknya sangat berbahaya bagi alam semesta, suatu suku yang diketuai oleh Long Claw memutuskan untuk merebut Master Emerald dari suku Echidna.
Setelah berhasil merebutnya, Long Claw pun menyembunyikan batu itu di suatu lokasi yang ada di bumi. Kemudian Sonic melihat simbol di bawah patungnya Long Claw, dan simbol itu sama persis dengan yang ada di dalam peta. Setelah Sonic menyamakan simbol tersebut, tiba-tiba keluar sebuah kompas ajaib dari dalam patungnya Long Claw. Namun tanpa diduga, Eggman dan Knuckles datang guna merebut kompas tersebut. Dengan santai Sonic mampu menghindari serangan drone-nya Eggman. Akan tetapi, Sonic tak mampu menghadapi Knuckles yang membuat Sonic terjebak hingga di tepian tebing dan menjatuhkan semua cincin portalnya. Pada momen itu Knuckles sedikit menceritakan kisah masa lalunya, di mana sewaktu kecil ayah Knuckles tewas di tangan Long Claw demi mendapatkan Master Emerald. Mendengar hal itu, Sonic pun mengatakan bahwa kita memiliki nasib yang sama. Sejak kecil Sonic juga telah kehilangan Long Claw yang sangat ia sayangi. Namun tiba-tiba Tails muncul dan berhasil menjerat Knuckles. Saat itu Sonic melempar kompasnya pada Tails. Namun tanpa diduga, kompas itu berhasil diambil Eggman yang kemudian menembak Tails hingga pingsan. Akibat tembakan senjata Eggman mengakibatkan longsor salju yang sangat dahsyat. Melihat hal itu, Sonic langsung menuruni gunung es sambil menggendong Tails. Sonic juga mencoba menghubungi Tom guna membukakan cincin portal untuknya. Melihat Sonic yang sedang dalam bahaya, Tom langsung melemparkan cincin portalnya. Namun ternyata cincin itu tertukar dengan cincin pernikahannya Rachel. Saat itu juga Tom mencoba membujuk Rachel dan Randall untuk menyerahkan cincin portalnya. Namun karena menolak, Tom terpaksa meninju Randall demi membukakan portal untuk Sonic. Saat Sonic sedang menjelaskan apa yang menimpanya, tiba-tiba ia ditembak senjata kejut. Yang nyatanya Randall, pendeta, tukang kebun, dan sebagian undangan di sana adalah agen rahasia Guardian Unit of Nation, pimpinan Komandan Walters, yang memiliki misi untuk mengamankan bumi dari makhluk asing. I am done listening! I am so sorry. Sonic is not a threat. Melihat Sonic, Tails, dan Tom ditahan, Maddie mencoba mengingatkan Walters bahwa ancaman bumi sesungguhnya adalah Eggman, dan hanya Soniclah yang mampu menghentikannya. Namun Walters tak peduli dan langsung meninggalkan tempat itu. Kemudian Jojo menemukan tas milik Tails dan memberikannya pada Maddie. Dengan bermodalkan alat canggih di dalamnya, Maddie mulai menyusup ke sebuah hotel tempat Tom dan Sonic ditahan. Dan tanpa diduga, ia berhasil melumpuhkan sebagian penjaga dengan senjata canggih milik Tails. Maddie kemudian masuk ke dalam hotel, sedangkan Rachel meluapkan emosinya pada Randall. Melihat keedanan Rachel, Walters langsung menembaknya dengan senjata kejut. Namun, tembakan itu dihadang oleh Randall yang membuat ia langsung kejang-kejang. Melihat pengorbanan sang kekasih, Rachel pun langsung mengamuk dan mengancam Walters dengan senjata canggih miliknya. Di sisi lain, Maddie telah berhasil membebaskan Tom, Sonic, dan juga Tails. Sedangkan Eggman dan Knuckles kini berada di sebuah pulau. Dan dengan kompas ajaib, keduanya berhasil membuka jalan menuju lokasi penyimpanan Master Emerald. Melihat cahaya hijau memancar di tengah lautan, meyakinkan Sonic bahwa itu adalah lokasi penyimpanan Master Emerald. Sehingga ia akan menuju ke sana guna menghentikan aksi Knuckles dan Eggman. Karena misi ini sangat berbahaya, Sonic memohon agar Tom, Maddie, dan juga Tails tak ikut membantunya. Kemudian, dengan kecepatannya, Sonic pun melaju kencang di atas lautan. Eggman dan Knuckles yang sudah lebih dulu berada di dalam kuil, kini sedang dihadapkan dengan berbagai perangkap yang sangat mematikan.
Namun, mereka tetap mampu melewatinya. Kini giliran Sonic yang dihadapkan dengan perangkap itu, dan dengan kecepatannya Sonic mulai melewati satu persatu perangkap yang ada. Sedangkan di sisi lain, Knuckles dan Eggman kini berada tepat di hadapan Master Emerald. Guna bisa memiliki batu tersebut, Eggman pun hendak menghabisi Knuckles. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Sonic yang jatuh dari atap kuil. Lalu dengan gagah Sonic mengatakan, siapapun yang hendak mengambil Master Emerald, maka harus menghadapinya terlebih dahulu. Kemudian, duel antara Sonic dan Knuckles pun terjadi. Stand still and die! Eggman kemudian memanfaatkan momen itu untuk mengambil Master Emerald. Seketika, tubuh Eggman pun memancarkan kilauan cahaya hijau, diikuti dengan tenggelamnya kuil tersebut. Saat hendak keluar dari sana, Knuckles tiba-tiba tertimpa tiang kuil. Melihat hal itu, Sonic pun bergegas menolong Knuckles. Begitu juga dengan Knuckles yang menolong Sonic saat ia akan tenggelam. Sejak saat itu, Sonic dan Knuckles pun berbaikan. Kini, keduanya akan bahu-membahu menghentikan Eggman dan merebut kembali Master Emerald dari tangannya. Lalu mereka pun dijemput oleh Tail dengan menggunakan pesawat. Rescuing this much. Berpindah pada Wade yang mendapati Cafe Agent Stone kini telah berubah menjadi labnya Eggman. Untuk itu, ia pun bergegas mendobrak dan menawan Agent Stone di dalamnya. Namun tiba-tiba Eggman muncul dengan kilatan hijau di tubuhnya. Sit down. Di luar lab, kita melihat pasukan militer yang sudah mulai berdatangan untuk menangkap Eggman. Komandan Walters, Maddie, dan juga Tom ikut dalam misi penangkapan itu. Melihat banyaknya pasukan di sana, tak membuat nyali Eggman ciut sedikit pun. Dengan kekuatannya, ia mempreteli tank, heli, dan berbagai peralatan yang mengandung besi guna menciptakan robot berkekuatan dahsyat. My God. Tak lama kemudian Sonic, Tails, dan Knuckles tiba di lokasi dengan menggunakan cincin portal. Lalu ketiganya mulai menyerang robot Eggman dari berbagai sisi. Namun serangan itu tak mampu menandingi kekuatan robotnya Eggman. Deceiver! Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang Eggman secara bersamaan, di mana Sonic sebagai pengalih perhatian, sedangkan Tail dan Knuckles akan mencoba menyusup ke dalam robotnya Eggman. Bad time to save it? He'll focus on only you, leaving himself open to a flank. Saat itu Sonic pingsan akibat serangan lasernya Eggman. Untung saja, di waktu yang sama Tail berhasil masuk dan menggandakan tubuhnya guna membuat Eggman bingung. Dan saat itulah Knuckles menyerang dengan kekuatan tinjunya, yang membuat Master Emerald keluar dari tubuh Eggman. Melihat Master Emerald di sana, Sonic yang masih lemas berusaha untuk mengambilnya. Namun Eggman tak tinggal diam. Ia membangkitkan robotnya kembali dengan mesin cadangan dan bergegas menghadang Sonic. Di waktu yang sama, Tom dan Maddie datang untuk membantu Sonic. Namun, mobil mereka terhempas oleh tinjuan robotnya Eggman. Guys, okay? Dalam keadaan terdesak, Sonic mencoba menggunakan kekuatan Master Emerald yang ada di tangannya. Namun batu itu malah pecah berkeping-keping. Dengan pasrah, Sonic pun berkata bahwa ia sangat mencintai Tom dan Maddie. Lalu saat robot Eggman hendak menginjak ketiganya, tiba-tiba Master Emerald kembali menyatu dan masuk ke tubuh Sonic. Kini tubuh Sonic memancarkan cahaya keemasan dan kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat. Lalu, Sonic langsung menyerang Eggman dengan perpaduan kekuatan dan kecepatan yang sangat dahsyat. Later,
Setelah berhasil mengalahkan Eggman, Sonic melepaskan batu emerald di tubuhnya dan kembali ke wujud semula. Setelah itu, Sonic, Tails, dan Knuckles berjanji akan menjaga Master Emerald beserta alam semesta. Singkat waktu, mereka semua bermain baseball bersama layaknya sebuah keluarga. Dan di sana, untuk pertama kalinya Sonic memanggil Tom dengan sebutan ayah. Berpindah pada Walters dan pasukannya yang sedang berada di TKP guna mencari jasadnya Eggman. Tanpa diduga, kita melihat Agent Stone yang masih hidup dan menyamar menjadi salah satu pasukan di sana. Lalu seorang agen memberitahu Walters bahwa telah ditemukan sebuah lokasi fasilitas penelitian rahasia yang tersembunyi selama 50 tahun lamanya. Diketahui, fasilitas penelitian itu sedang mengembangkan suatu proyek bayangan, yaitu menciptakan sosok landak super layaknya Sonic. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Sekian rekap alur film Sonic 2 ini, dan hikmah yang bisa kita ambil adalah di balik kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar pula, dan di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi kalian yang ingin request film animasi lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.